dan di dalam 10 kilometer dan khusus Sulawesi Utara selatan lalu yang bisa kita kalau ini paling banyak. Jadi dari data sejarah gempa besar yang masukkan tsunami itu apabila terjadi blok batuan di bawah ini bergerak naik ke atas, nah inilah yang dapat diikuti oleh tsunami yang dikatakan gempanya di atas 6 skala Richter. Nah, jadi kalau terjadi epicentrum gempa di sekitar sini, katakanlah ini megatrust adalah sesar yang paling wide dan besar dari sistem ini. Kalau ini bergerak, ini bisa menimbulkan gelombang yang besar. Nah, jadi kita hanya perlu tahu epicentrum ini berapa jaraknya dari kota Padang. Ini sekitar antara 200 kilo dari Padang atau sampai 500 kilo, 200 sampai 500 kilo. Jadi kalau kita dapat informasi dari BMKG bahwa epicentrum berada katakan 250 kilo dari kota Padang ke arah barat atau barat daya dengan kota gempa di atas 6, nah ini disinilah baru kita waspada untuk bisa terjadi tsunami. Tetapi kalau terjadi epicentrum gempa di belakang Pulau Mentawai ini antara Mentawai dan Padang atau Bremen, ini ada patahan Mentawai juga di sini di pinggiran kota Padang ini kita temukan di sini patahan tangga, step formation, gerakannya turun. Seperti yang 2009 ini terjadi 70 skala Richter, 50 kilo, 60 kilo depan Pariaman. Karena gerak sesarnya turun, walaupun gempanya besar, tidak diikuti tsunami. Begitu juga 12 September 2007 di Mungko Muncul Pesisir Selatan, juga terjadi gempa 7,9 yang saya dengar waktu itu tidak diikuti tsunami. Karena gerak turun di sini tidak menyebabkan air naik, jadi volumenya besar sehingga air bisa dikendalikan. Tetapi kalau blok batuan di dasar Sinai ini akan terjadi kolom air tegak yang berubah menjadi tsunami. Nah, ini di belakang sini ada sesar Semangko di daratan Sumatera. Sesar Semangko ini merupakan pusat-pusat gempa daratan yang sangat merusak karena pusat hipocentrum gempa dangkal dekat dengan pemukiman, sehingga katakan ada kemungkinan perumahannya kita memiliki barisan ini sangat rawan terhadap goncangan gempa yang berasal dari daratan ini. Jadi mungkin ini sebagai suatu ilustrasi mungkin kita bisa memahami. Nah, waktu kejadian yang malam ini banyak kawan yang mengontrol saya setelah saya tahu epicentrumnya jauh di 600 kilo di depan Pulau Mentawai. Saya harus kumpulan ini tsunami, sehingga mungkin yang bisa kontak dengan saya, mereka bisa tidurnya sambil nonton TV. Tapi bagi mereka yang terpengaruh di adanya tsunami, bahkan semangat saya waktu senja berangkat ke Jakarta, sebelum landing di Jakarta itu perwakilan masih tahu soal Padang dilanda tsunami. Nah, orang tua saya itu pada melulu menangis karena ada tsunami. Nah, ini bahaya. Kalau informasi ini ya kurang cerdas kita cermati. Nah, mungkin barangkali di mass media ada semacam apa ya saling menyalahkan itu bahasanya wartawan. Nah, karena wartawan dari seorang sumber kami, sebenarnya dia katakan bukan wewenang BMKG menetapkan status. Nah, itu bukan dari kami, itu hanya bahasa wartawan. Jadi mungkin dengan masalah ini jadi mungkin bahasa wartawan itu untuk memancing orang membaca. Jadi kedepannya memang perlu yang inilah kita koordinasikan bersama dengan pihak BMKG dan lainnya untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu gempa besar ini ikut saatnya atau tidak. Ini dengan catatan ini untuk gempa dan tsunami modern. Tapi kalau kita cerita ratusan ribu tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu, kalau terjadi peristiwa geologi seperti dibuat jutaan yang lalu, nah kita di Padang Pariaman ini tidak ada. Karena letusan Gunung Talang Purba itu menjadikan Gunung Padang. Gunung Padang itu adalah lahar gunung api nenek moyang Gunung Talang. Gunung Pangilun dengan Gunung Nago di Bali itu merupakan New Arden, tufa terlaskan ataupun produk awan panas dari gunung api Talang Purba. Nah, telah membatu, kemudian sewaktu ratusan ribu tahun yang lalu terjadi
Gunung Pangil ini patah dengan Gunung Napu. Nah gempa itu di atas Pulau Sarita, dia kan dasar sehingga turunnya bukit itu, pergeseran bukit itu sampai 80 meter. Jadi kalau kita lihat Gunung Napu di Banyuwangi itu, kita mencari tufa kristal di bawahnya itu kedalaman 80 meter. Nah kalau kita di pergeseran yang lebih besar itu gempanya itu 20 setengah meter. Nggak ada kita yang lebih besar. Kalau kita cerita waktu geologi. Nah yang terjadi sekarang ini skala ukuran bencana geologi ini kecil sekali. Jadi the present is the key to the past. Apa yang terjadi sekarang juga terjadi di masa lampau waktu geologi. Jadi bagaimana kita menyikapi bahasa-bahasanya sehingga kita mencemaskan masyarakat banyak. Karena kalau kita terlalu ilmiah nanti samakan diri kita. Nah, jadi itu mungkin kira-kira yang dapat kami sampaikan, moga menambah pengetahuan kita bersama. Kalau ada pertanyaan, kami bersedia menjawabnya. Terima kasih. Saya Pak, mau mengisi waktu Pak Gubernur, saya dari BPD perlu juga ada sedikit bahwa saya tidak memberikan sendiri tsunami, sudah keputusan hasil analisa kami. Kemarin itu karena tahu ini nyawa, memang agak berkeringat juga saya walaupun saya berterima kasih untuk memutuskan memberikan atau tidak tsunami. Kami selalu pegang ke SOP. 5 menit setelah gempa, BMKG mengirimkan peringatan dini 1 ke pesawat. Kemudian SOP BMKG ada pemutakhiran data 6 atau sampai 10 menit kemudian. Pusdalog lah yang berwenang untuk komunikasi ini atau tidak, bukan BMKG. Jadi kami tidak langsung komunikasi ini, harus dianalisa dulu. Nah, analisa kita ada 3 parameter. Pertama dari BMKG, yang kedua dari USGS Amerika, yang ketiga dari NOAA juga, yang keempat juga JATCC dari Australia. Kemudian atas analisa tersebut dilihat lokasi yang sudah disampaikan kepada sini. Sejarah gempa tidak pernah tsunami. Pernah bulan Juli tahun 2000 gempa di situ 7,9 itu tidak terjadi tsunami juga. Ya kan? Nah di menit ke 12 maksud saya, kita putuskan bahwa ini tidak terjadi tsunami. Jadi kita tidak mengecek sebenarnya tsunami. Kalau saya cek sebenarnya tsunami menit ke 12, mungkin Kota Padang ini luar biasa ya mungkin ya, karena seringnya itu durasinya 3 menit, panjang, berulang-ulang. Mungkin kayak pemadam kebakaran selatan itu saya kenal pemadam kebakaran yang ini, itu mungkin kepada. Jadi kami memutuskan itu, ya kenapa tidak dibunyikan? Kalau analisa kita tidak terjadi tsunami, kalau kita bunyikan, risikonya apa? Terjadi kepanikan masyarakat, malahan akibat kepanikan itu jadi korban. Jadi pertimbangan sendiri. Jadi itulah. Tapi beritahu ada kayak beritahu kayak di bandara, kan itu sini bunyi bukan sini yang rusak. Jadi itulah ya informasi sekitar untuk diluruskan. Jadi yang ditampilkan di TV itu bahwa terjadi gempa lokasi di sana dalam masyarakat berpotensi, tapi potensi ini apakah sampai ke Sumbar atau tidak itu menanisa kami, gitu. Harus diikuti itu. Nah informasi tinggi gelombang juga di TV kan tidak disampaikan tinggi gelombang tsunami itu berapa kan nggak disampaikan, karena belum ada analisanya. Hanya ada kondisi tsunami saja. Tapi tsunami itu ada 3 kategori. Kategori waspada itu ketinggian gelombangnya 0,55 meter. Ya. Kemudian siaga 0,5 sampai 3 meter. Terus awas 3 meter ke